sore. Senang berjumpa dengan kalian lagi hari ini. Kita hari ini mau merayakan bahwa Tuhan kita sudah berkorban di kayu salib. Kita mau merayakan Good Friday hari ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin? Mari kita mulai ibadah kita. Kita mulai di dalam doa ya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan buat setiap dari kami Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk setiap dari kami Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membuat kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sangat menyayangi kami Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami ingin Tuhan memuji memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengucap syukur lebih lagi, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau semangat memuji Tuhan, amin.
mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan, jadikan kami ini berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena salibmu Tuhan, hanya karena pengorbananmu Tuhan, kami bisa berdiri hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
merasakan bahwa ya itu adalah hal yang baik, tapi kadang kami nggak benar-benar merasakan pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Tapi kami hari ini mau mencoba merenungkan kembali Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi setiap dari kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, sampai Engkau benar-benar Tuhan mengorbankan anak-anak-Mu yang tunggal Tuhan. Penderitaan itu benar-benar Tuhan yang rasakan dalam kehidupan kedagingan ini Tuhan, untuk setiap dari kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Di bawah salib-Mu saja Tuhan kami mau berlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shed for me, there's no greater love.
Syukur ya Tuhan, sebab Engkau yang telah mati di atas kayu salib, yang menyebabkan tirai itu terbelah menjadi dua, tirai yang hanya bisa dimasuki oleh imam-imam yang kudus, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Tetapi oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, tirai itu telah terbelah menjadi dua, sehingga sesungguhnya kami tidak membutuhkan pengantara. Kami hanya perlu mengundang Engkau untuk hadir di dalam hidup kami, sehingga setiap hidup kami itu adalah ruang maha suci itu sendiri ya Tuhan. Hidup kami adalah tempat kediaman Allah sendiri. Itu hanya terjadi oleh karena Engkau Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kami mau mengucap syukur bersama-sama pada sore hari ini ya Tuhan, buat apa yang Engkau telah kerjakan. Dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat setiap berkat-berkat, bukan hanya oleh karena kematian-Mu saja kami beroleh selamat, tetapi bahkan Engkau mengaruniakan kami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, dan kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan untuk sekali lagi kami bisa menghayati pengorbanan Yesus. Karena hanya dengan demikian kami akan semakin belajar untuk mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih tim worship yang sudah melayani kita semuanya. Sore hari ini saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, ada para mahasiswa yang akan mempersembahkan pujian, ya saudara-saudara, ya. Kita bersyukur bersama-sama. Ini KTB mahasiswa baru berumur berapa ya? Sudah 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan ya, kayaknya. 2 bulan ya, sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan, dan mereka mempersiapkan pujian, karena nanti kalau sesudah firman mungkin kita lagunya berbeda begitu ya. Saya mempersilahkan untuk para mahasiswa, kita berikan
Tepuk tangan, aplaus dulu para mahasiswa. Silakan maju ke depan. Ya, ya, saudara-saudara, mereka adalah mahasiswa dari 3 universitas. Yang pertama dari STT Satya Bakti Malang. Yang kedua dari UNESA, Universitas Surabaya. Dan yang ketiga itu dari IKADO. Ya, IKADO itu Institut komputer dan lain sebagainya begitu ya kayaknya ya gitu ya. Yang ada di Sukomanunggal ya. Dan mereka kebetulan mayoritas wanita ya saudara-saudara. Memang ya kemungkinan surga ini akan dipenuhi oleh para wanita kayaknya ya. Haleluya. Wanitanya tertinggal, prianya ini tertinggal ya saudara-saudara. Hanya Ken saja ini ya. Ini bibit satu-satunya pria sejati di antara para wanita. Ya, saya persilakan mengambil tempat di depan dan kita akan bersama-sama diberkati oleh apa yang telah mereka persiapkan. Satu sanggup menyelamatkan selain Dia memberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerahnya, hidupkan pengorbanannya. Dia dalam dosa teruang dari hadapan Allah. Yesus telah datang mati ganti kita. Semua dilakukan demi kasih-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba. Saat kita tinggal dalam dosa, terlurang dari hadapan Allah, Yesus telah datang mati ganti kita. Dilakukan demi kasih-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba.
Ya, terima kasih buat KTB mahasiswa yang sudah memberikan persembahan pujian spesial, dan juga kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka karena minggu ini mereka ada ujian tengah semester ya masa-masa ujian, supaya Tuhan menolong kita. Buat saudara-saudara yang sudah terlalu lama jadi mahasiswa, lupa rasanya seperti itu ya. Tetapi kita doakan mereka. Oke, saudara-saudara, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Sudah berapa kali saudara mengikuti ibadah atau acara Jumat Agung ya saudara-saudara ya. Mungkin sudah kalau saya seumur saya ini sudah 51 kali ya kalau dihitung sejak bayi begitu ya. Dan rasanya kita sebagai manusia ketika kita melakukan sesuatu over and over, sesuatu yang terus menerus, lama-lama kita ini bisa kehilangan rasa ya. Sama seperti kalau saudara ada di dalam sebuah relationship, lama-lama saudara juga bisa merasa biasa saja. Dan padahal sesungguhnya tidak harus seperti itu. Sesuatu yang kita lakukan terus menerus bisa menjadi biasa saja oleh karena kita ini tidak mengharapkan, tidak ada ekspektasi. Sama seperti kalau saudara-saudara ada di dalam sebuah hubungan, yang saudara harapkan adalah yang penting kita berjalan bersama-sama, kita menjalani hidup bersama-sama, yang penting kita tidak ada masalah. Saudara-saudara, kalau kita hanya menjalani seperti itu saja, maka hubungan itu akan berjalan begitu saja. Tetapi begitu saudara mulai mengharapkan sesuatu di dalam hubungan itu, maka saudara-saudara ada hal-hal yang kemudian baru saudara-saudara. Dan demikian juga kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul The Cross Be Debt Free. Salib. Ya, rupanya ada alarm untuk bangun. Salib yang berbicara tentang bebas dari hutang, saudara-saudara. Salib yang berbicara tentang adalah kalau kita memandang salib, apa sih yang kita pikirkan? Dan kalau kita memandang salib seperti yang ada di samping kanan kita, apa sih yang kita pikirkan? Macam-macam. Yang kita pikirkan bisa pengorbanan Yesus, yang kita pikirkan bisa penderitaan Yesus. Tetapi saudara-saudara, satu kali mengapa kemudian salib itu kemudian menjadi tanda yang sangat penting, saudara-saudara? Sebenarnya ada pengaruh dari Kaisar yang Konstantinus. Sebelumnya salib bukanlah tanda yang benar-benar tanda Kristiani, saudara-saudara. Kalau saudara belajar sejarah, tanda kekristenan yang mula-mula itu bukan salib. Tanda kekristenan yang mula-mula ada yang disebut iktus. Iktus itu adalah gambar ikan begitu, yang itu sebenarnya merupakan tanda bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Jadi bukan salib. Tetapi ketika seorang Kaisar Romawi yang bernama Konstantinus, satu kali dia pada waktu itu kekristenan belum menjadi sebuah agama negara yang ada di Romawi, maka satu kali Konstantinus mendapatkan semacam mimpi atau penglihatan tentang salib. Dan dari penglihatan tentang salib itu, kemudian Konstantinus berpikir bahwa itu dari penglihatan itu dia seperti mendapatkan semacam keyakinan bahwa dia akan menang di dalam peperangan. Dan itu sebabnya saudara kalau belajar sejarah, maka ada satu sejarah di dalam sejarah yaitu perang salib atau crusade. Ya. Itu adalah karena Konstantinus kemudian memakai tanda salib sebagai keyakinan bahwa itu yang akan membawa kemenangan. Dan mulai saat itu tanda salib menjadi salah satu tanda untuk kekristenan, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya kalau Konstantinus melihat salib itu sebagai tanda kemenangan perangnya,
Bagaimana kalau saudara memandang salib? Ketika saudara mengingat salib Tuhan, mengingat salib ini, ya, kira-kira apa yang kemudian muncul di dalam pikiran kita? Apa yang muncul di dalam hati kita, saudara-saudara? Sebenarnya salib adalah sebuah simbol kutuk, simbol penghukuman. Salib bukanlah simbol yang membanggakan, saudara-saudara, seperti yang kemudian kita pakai di kalung-kalung atau di tanda di baju dan lain sebagainya. Salib adalah sebuah metode penghukuman yang paling mengerikan, yang itu terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 setelah Masehi. Jadi hampir 10 abad itu salib menjadi cara hukuman yang paling mengerikan. Kenapa paling mengerikan? Kalau dibandingkan hukuman mati yang sekarang, itu karena didasari oleh hak asasi manusia, maka hukuman mati yang sekarang itu sedapat-dapatnya proses matinya yang terpidana itu dibuat cepat. Jadi tidak boleh lama. Karena kalau lama itu seolah-olah siksaan lebih lama. Jadi makanya ada hukuman-hukuman tembak, ada hukuman disuntik, ada kalau sebelumnya ada hukuman kenakan listrik begitu dengan watt yang sangat besar dan harapannya cepat meninggal. Jadi sebenarnya berbeda dengan hukuman mati melalui salib. Karena hukuman mati melalui salib justru yang ditekankan bukan kematiannya, tetapi penyiksaannya, saudara-saudara. Yang kemudian diperpanjang adalah penyiksaannya. Biasanya orang yang terhukum melalui penyaliban, biasanya mereka dari pengadilan setelah kemudian baju mereka dibuka, dirobek, lalu mereka dicambuk 149 kali, lalu kemudian setelah dicambuk, kemudian mereka disuruh menyeret salib, kayu salibnya sendiri menuju ke titik penghukuman itu. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian jadi siksaan itu benar-benar luar biasa. Kemudian ketika disalib, saudara-saudara, ketika dia berada di salib, itu kurang lebih sekitar 3 meter tingginya, 3 meter, dan karena kemudian orang yang disalib itu biasanya siksaannya pada waktu dia disalib itu bernafas sulit. Makanya kakinya biasanya itu ada pijakan untuk dia kemudian naik mengambil nafas. Karena kalau kemudian dia melorot begitu, saudara-saudara, dia sesek. Sebab paru-parunya tertekan. Mengapa kemudian di dalam proses penyaliban itu, kemudian kalau dilihat orang ini nggak mati-mati, ya, terlalu lama nggak mati-mati, biasanya kemudian dipatahkan di tungkai kakinya. Dipatahkan dengan alat khusus supaya apa? Supaya dia tidak bisa berpijak dan kemudian mengangkat tubuhnya untuk bisa bernafas. Sehingga matinya pun itu seperti mati orang yang tenggelam, saudara-saudara. Ngerti ya? Yang gitu ya, saudara-saudara. Karena kemudian paru-parunya itu sudah mulai terisi air. Saudara-saudara, jadi kematian oleh karena penyaliban itu adalah kematian yang mengerikan. Dan ini pertama, siapa sih inventornya, siapa penciptanya? Orang Babilonia, saudara. Orang Babilonia adalah orang-orang yang dikenal itu penyiksaannya luar biasa. Dan itu sudah ada, sudah lama. Makanya kalau saudara membaca kitab Yunus, kenapa sih Yunus tidak mau ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk berkhotbah ke Niniwe, Yunus gak mau. Karena Niniwe adalah ibu kota dari Babilonia yang kemudian siap menyerang, menghancurkan Israel. Jadi saudara-saudara, mengapa? Karena Babilonia dikenal oleh karena kekejamannya. Biasanya kalau mereka sebelum menyerang, mereka ada psycho war, salah satunya yaitu dengan cara orang disalib hidup-hidup, saudara-saudara. Dan mengerikan. Jadi penyaliban
itu diberikan bukan kepada penjahat kelas teri. Penyaliban itu bukan karena curi ayam lalu disalib, saudara. Ya. Penyaliban itu biasanya penjahat-penjahat kelas kakap dan bukan sembarang kejahatan. Tetapi kejahatan yang kemudian itu berpotensi mengganggu negara atau mengganggu kerajaan. Makanya orang-orang yang disalib adalah orang-orang pemberontak biasanya. Pemberontak. Kalau dia penjahat, kemungkinan dia bukan hanya sekedar melakukan kejahatan, tetapi ada hubungannya yang menyebabkan kekacauan pemerintahan. Sehingga itu lebih against, melawan pemerintah. Nah, kalau kita melihat Yesus disalib, kira-kira kesalahan apa, saudara-saudara, yang kemudian coba ditimpakan kepadanya? Dan kalau kita memperhatikan, penyaliban Yesus, mengapa Yesus akhirnya bisa diputuskan, dihukum salib? Karena dari pihak orang Yahudi, Yesus itu diplot, dijebak atau dimasukkan sebagai pribadi orang yang telah melanggar hukum Sabat, hari Sabat. Ya. Melanggar hari Sabat. Itu yang benar-benar buat mereka ini, buat orang-orang Yahudi itu seperti menginjak-injak harga diri mereka, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagi pihak orang Romawi, Yesus itu dianggap pengacau. Kenapa? Karena Yesus pernah mengusir orang di bait suci. Yesus, setiap kali Yesus datang itu menimbulkan satu ketegangan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan, nampaknya Yesus ini bagi mata orang Romawi, sebelum pada akhirnya mereka menyadari ya, bagi mata orang Romawi adalah memang penjahat, saudara-saudara. Sebenarnya penjahat dalam pengertian bikin kacau. Ya, tiap kali Yesus, bayangkan nih, kalau Yesus hadir hari ini ya, dia kalau datang itu 5.000 orang lebih tuh kumpul, saudara-saudara. Bayangkan, gak perlu bagi sembako. Mereka kelaparan, mereka mau tetap dengar Yesus. Ini lain dengan politikus sekarang ini ya, saudara-saudara. Bagi duit, begitu baru kumpulin, undang penyanyi dangdut, begitu baru muncul, saudara-saudara. Enggak, Yesus gak perlu itu. Bayangkan Yesus begitu punya karisma luar biasa. Dan sebenarnya bagi orang Romawi ketika melihat Yesus ini potensi pemberontakan, saudara. Sementara bagi orang Yahudi ini memang menggoncangkan zona nyaman mereka. Menggoncangkan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang merasa apa yang mereka telah ajarkan, merasa borok hidup mereka, itu dibongkar oleh Yesus. Yang menyebabkan sebenarnya banyak orang atau rakyat Yahudi sendiri, orang Yahudi sendiri, itu tertindas oleh upacara-upacara agamawi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Yesus. Sehingga kalau saudara hidup pada abad pertama, ketika Yesus disalibkan, mengapa ada orang yang pertama-tama Yesus masuk ke Yerusalem, yang kemudian sebenarnya hari Minggu kemarin itu Palm Sunday, mereka mengangkat daun palem dan mengeluh-elukan Yesus karena mereka berpikir Yesus ini akan menjadi raja mereka yang akan membebaskan bangsa mereka. Sehingga mereka mengeluh-elukan Yesus. Tetapi ternyata kemudian tidak seperti itu. Dan kemungkinan orang yang sama yang kemudian mengeluh-elukan Yesus, tetapi ketika Yesus ditangkap, orang yang sama juga mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi kita menemukan di sini bahwa Yesus yang tersalib itu menjadi puncak kemarahan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, puncak kemarahan dan puncak kemenangan mereka. Kemudian juga bagi orang-orang yang mungkin berharap Yesus akan menjadi raja yang membebaskan mereka, puncak kekecewaan. Sementara bagi Pilatus, sebenarnya Yesus ketika dia cuci tangan,
Dia merasa bahwa Yesus salah satu keputusan yang kemudian dia tidak benar-benar teguh untuk mengambil keputusan karena dia tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, salib itu pada abad pertama agak orang sulit untuk percaya tentang Yesus, saudara-saudara. Makanya kenapa Paulus ketika tahu kemudian ada pengikut-pengikut Yesus yang menyebarkan kekristenan, Paulus merasa punya hak untuk membasmi mereka. Tetapi saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara justru menaruh salib di sini, ini sebuah bahkan ada salib-salib di gereja yang besar. Itu sebuah keajaiban, saudara. Sebuah keajaiban. Bahkan saudara bisa memakai kalung salib, itu keajaiban, saudara. Karena itu sebenarnya pada abad pertama itu memalukan. Saya coba kalau memakai analogi sekarang, memakai perumpamaan sekarang, apa ya? Kalau itu dipakai, itu justru menyatakan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang itu terkutuk, saudara-saudara, yang punya gambaran konotasi buruk, saudara-saudara. Tapi hari ini, saudara dan saya justru kemudian kita memperingati Yesus yang tersalib. Mengapa, saudara-saudara? Salah satu yang saya ingin sampaikan sore hari ini, karena melalui salib ini sebenarnya, saudara-saudara, kita manusia akan diingatkan bahwa hutang kita telah lunas. Nah, saudara-saudara, kalau saya berbicara tentang hutang, kira-kira apa gambaran saudara-saudara tentang hutang ini ya? Nah, menarik. Kadang-kadang kita berpikir tentang, oh salib ya, oh saya hutang. Hutang apa kita dengan Tuhan, saudara-saudara? Saudara, hutang apa dengan Tuhan? Kadang-kadang ketika kita berpikir tentang hutang, kita memikirkan tentang kalau kita pergi hutang ke bank, hutang ke teman kita, gitu ya saudara-saudara. Di mana kita memang punya niat berhutang gitu ya saudara-saudara. Dan pihak yang memiutangi kita, pihak yang memberikan pinjaman kepada kita, itu kan menilai, kamu mampu nggak bayar ini? Gajimu berapa? Gitu. Pak, saya mau pinjem, lalu gimana kamu bayarnya? Gaji saya 10 juta Pak. Nah, saya akan potong sekian gitu, lalu saya cicil. Nah, saudara-saudara, orang yang memberikan pinjaman akan melihat kesanggupan, kemampuan orang yang berhutang kan. Seperti kalau saudara pergi ke bank akan berhutang, saudara akan kemudian menunjukkan diri dengan data-data, entah itu kredit motor, mobil dan lain sebagainya. Saudara menunjukkan diri bahwa saudara sanggup membayar, betul kan ya? Dan pihak bank akan menilai, oke, bisa diberikan pinjaman. Lalu kalau itu tidak terjadi atau itu belum cukup, maka ada pinjaman yang lebih besar, biasanya kita kemudian memberikan jaminan. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, supaya pada akhirnya kita dapat pinjaman. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara tentang penyaliban Yesus, itu bukan tentang peminjaman utang yang seperti itu, saudara-saudara. Di mana pihak yang berhutang, yaitu manusia, itu dinilai, kamu bisa, saya kasih utang kamu karena kamu kemungkinan bisa bayar. No, bukan model utang seperti itu. Model hutang seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, oleh Alkitab? Model hutang seperti kalau saudara-saudara melanggar lalu lintas sebenarnya. Ada aturan yang dibuat, betul ya? Ada aturan yang dibuat oleh apakah DLLJR atau oleh kepolisian lalu lintas begitu. Ada aturan. Dan aturan itu dibuat untuk apa, saudara-saudara? Aturan lalu lintas dibuat untuk apa? Jangan jawab yang meleset-meleset ya, jangan plesetan ya. Kadang-kadang memang ada peraturan lalu lintas dibuat untuk menjebak. Dulu kalau zaman sebelum ada tilang elektronik ya, ada titik-titik tertentu. Saya agak trauma, saudara-saudara. Awal-awal pelayanan saya ke Surabaya, saya itu ditilang di keluar tol satelit itu, saudara-saudara ya. Begitu keluar tol satelit, lalu kemudian kan belok ini ke HR Muhammad ya, HR Muhammad. Itu seingat saya, saudara-saudara, kalau kita belok, kita harus benar-benar ikut jalur kiri gitu. Seingat saya waktu itu ya. Dan saya karena masih bingung, saudara-saudara, saya agak nganan sedikit.
agak nganat. Dan ketika kemudian saya ngiri, polisi sudah muncul, saudara. Dia sudah nunggu. Nah, ini bukan yang model begitu ya. Peraturan dibuat untuk apa? Sebenarnya peraturan dibuat untuk keamanan bersama, kenyamanan bersama, keselamatan. Keselamatan. Nah, jadi kalau berbicara tentang utang kita kepada Tuhan, itu bukan berarti bukan seperti kita utang kepada bank, saudara. Tetapi Tuhan, saya melihat ada dua hal yang berhubungan dengan utang ini. Yang pertama yaitu dari bahwa kejatuhan manusia itu merusak gambar Allah di dalam diri manusia sendiri. Di mana sebenarnya ketika saudara dan saya diciptakan oleh Allah, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Di mana saudara dan saya menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola ciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, maka marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan diri kita, dengan Allah. Dan kemudian dikatakan maka Allah memberkati mereka dan beranak cuculah, berkuasalah atas bumi. Jadi saudara-saudara, arti keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah yang salah satunya saudara seperti menjadi orang nomor 2 kalau di perusahaan. Mungkin ada bos yang pertama, maka kita kemudian menjadi seorang manajer gitu. Di mana bos itu tidak selalu hadir tiap hari, tetapi manajer akan memanage, dan manajer itu punya semacam kekuatan wibawa sama seperti bosnya, saudara-saudara. Yang lebih tinggi dari manajer ya hanya bosnya. Nah, kita ketika diciptakan serupa dan segambar, kita punya posisi seperti itu. Mengelola ciptaan dengan baik. Tetapi iblis kemudian datang kepada manusia yang pertama. Dan ketika datang kepada manusia yang pertama, saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dikatakan, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya Hawa mendapatkan informasi dari ular bahwa kalau dia makan buah ini, dia akan sama seperti Allah. Dan ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, saudara-saudara, maka kemudian mereka telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan, keinginan menjadi Allah itu ditawarkan kepada iblis, dan justru kemudian disitulah mereka telah malah kehilangan citra dan gambar diri Allah, kehilangan wewenang untuk memerintah ciptaan yang lain. Saudara-saudara, ketika kita ini berlaku seperti Allah, disitulah saudara dan saya justru kemudian kita kehilangan Allah. Ketika saudara bekerja, berhasil, dan merasa tidak perlu Tuhan lagi, everything okay. Saya bisa handle, saya bisa kendalikan. Saudara-saudara, saudara telah melakukan dosa yang sama dengan Adam dan Hawa, di mana saudara mengganti Allah untuk saudara setara dengan Dia. Tanpa Allah kita bisa. Dan saudara-saudara, disitulah kemudian manusia yang pertama berhutang kepada Allah, karena manusia yang pertama telah diberikan perintah untuk jangan mengambil buah pengetahuan. Jadi sama seperti seorang yang melanggar, tadi saya ceritakan, pelanggaran lalu lintas. Jangan, kalau lampu merah ya berhenti. Kalau lampu hijau ya jalan. Jangan lampu hijau berhenti. Saudara-saudara, hutang kita adalah kepada Allah, yaitu ketika kita kehilangan rupa dan gambar Allah. Padahal Allah mempercayai saudara dan saya untuk mengelola bumi ini. Dan kalau saya lanjutkan, sebenarnya ini ada hubungannya dengan teologi pemeliharaan alam.
Dan kalau bagi orang Kristen, bagi orang percaya, yang kemudian saudara dan saya sudah percaya Yesus, maka saudara di dalam bekerja, saudara juga harus belajar mengelola alam sesuai dengan takut akan Tuhan. Karena dengan demikian saudara telah belajar memulihkan gambar diri Allah melalui hidup saudara. Termasuk ketika saudara bekerja menjadi seorang majikan, saudara harus belajar memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan saudara seperti manusia dan jangan seperti benda, barang, atau bahkan budak. Karena dengan demikian saudara telah menunjukkan citra dan gambar Allah seperti pada manusia yang pertama itu dipulihkan melalui hidup saya dan saudara-saudara. Sebenarnya seperti itu. Jadi ada hubungannya saudara-saudara antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena citra dan gambar Allah itu bukan hanya ada di dalam gereja atau hanya ada di dalam komunitas orang percaya. Tetapi itu dibawa kemana saja saudara-saudara. Dan yang kedua saudara-saudara, kita itu berhutang kepada Allah karena manusia kita itu melanggar hukum Allah. Kalau tadi kita telah merusak citra dan gambar Allah, maka kita berhutang kepada Allah. Karena itu yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah saudara dan saya kita itu melanggar. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau dosa pasal 3, Kejadian pasal 3 berbicara rusaknya gambar diri Allah di dalam diri manusia. Ini dosa berbicara tentang dosa yang habitual. Dosa yang dilakukan terus menerus menjadi kebiasaan. Dosa juga disamakan dengan hutang kepada Allah. Dalam Matius pasal 6 ayat 12, dalam bahasa Indonesia tidak muncul terjemahan ini, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya King James gitu, itu muncul begini. And forgive us, dalam doa Bapa kami, and forgive us our debts. Dan ampuni akan, kalau bahasa Indonesia akan kesalahan kami ya. Tapi di dalam bahasa asli itu bukan kesalahan kami. Tetapi ampuni atas setiap hutang kami. Gitu. As we also have forgiven, sebagaimana kami mengampuni our debtors. Mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Makanya Yesus memberikan perumpamaan pengampunan itu dengan orang yang berhutang kepada raja sangat besar sampai tidak mampu bayar. Lalu rajanya belas kasihan dihapuskan hutangnya. Tetapi ketika lihat temannya yang lain hutangnya jauh lebih kecil tetapi mau dimasukkan ke penjara. Pengampunan menarik sekali. Itu berbicara saudara melepaskan hutang. Kalau orang berhutang kepada saudara-saudara, kalau orang bersalah kepada saudara-saudara, kalau orang melakukan kesalahan kepada saudara-saudara dan saudara melepaskan pengampunan, sebenarnya saudara telah menghapus hutang orang itu kepada saudara. Dan saudara-saudara, dosa adalah hutang kita kepada Tuhan. Dosa itu adalah hutang yang tercatat. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. 13 dan 14. Dahulu, bahasa Indonesia sehari-hari, dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Dan karena kalian tidak disunat secara lahir, tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Ayat 14. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Ini menarik. Paulus mengatakan setiap dosa kita itu tercatat seperti orang hutang gitu ya saudara-saudara. Kalau dulu ibu saya kalau belanja, biasanya belanja di tetangga begitu yang punya semacam grocery begitu ya. Ada sayur-sayur, macam-macam begitu ya. Nah menarik ini ibu-ibu ini kan biasanya nggak bayar langsung karena
nunggu gajian suaminya, ya misalnya akhir bulan begitu. Jadi pengusaha atau pemilik toko grocery ini memberikan kesempatan utang. Jadi masing-masing ibu-ibu ini punya akunnya gitu ya saudara-saudara ya. Ada catatannya gitu. Jadi kadang-kadang saya masih kecil nemani ibu saya belanja gitu ya. Nemani ibu saya belanja karena tugas saya bawa belanjaan. Dan setelah ibu saya pilih-pilih barang gitu, sayur, kangkung, macam-macam, wortel, kentang dan lain sebagainya, beras, lalu kemudian lalu datanglah ke pemilik grocery ini dan ngomong, ini Bu, beli kangkung 3, catat 1.500 ya. Dan saudara-saudara, lalu pada akhir bulan itu ada totalan, saudara-saudara, ada totalan. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan dan membatalkan surat hutang terhadap kita. Setiap dosa yang kita lakukan, mungkin kita lupa. Mungkin kita enggak menganggapnya. Mungkin orang tidak tahu bahwa kita telah melakukannya. Tetapi saudara-saudara, itu tercatat. Itu tercatat. Dan satu kali itu didakwakan kepada saudara dan saya. Didakwakan kepada kita. Sebagaimana catatan yang kemudian dibaca ulang. Lalu didakwakan kepada kita. Kadang-kadang kita udah lupa. Kadang-kadang kita bahkan menguburnya dalam-dalam. Bahkan kita melakukan semacam pembenaran, rasionalisasi dengan apa yang pernah kita lakukan. Tetapi ayat ini mengatakan semua itu tercatat, saudara. Semua tercatat dan itu kemudian didakwakan. Kalau saudara belajar Alkitab, maka saudara akan ada pengadilan yang mengadili, saudara. Pengadilan yang mengadili. Dan saudara, catatan ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan itu dibatalkan. Surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Jadi kalau saudara melihat salib, saudara harus melihat sederet daftar dosa kita yang sebenarnya itu telah dibatalkan. Saudara pernah merasakan pembatalan hutang, saudara-saudara? Yang ada ditagih terus-menerus ya, saudara-saudara ya. Saya ini termasuk orang yang saya tidak pernah berhutang ya, saudara-saudara ya. Saya tidak pernah berhutang sedapat-dapatnya ya. Karena kami ini agak stres kalau punya hutang gitu ya. Makanya nih kami ini agak susah kredit gitu ya, saudara. Bukan apa-apa ya, bukan ada nilai-nilai alkitabiahnya. Karena kami mungkin stres levelnya untuk hutang nih berat gitu ya, saudara. Jadi kami nggak pernah hutang. Kalau kami punya keinginan apa-apa itu nabung dulu. Setelah ada uangnya, ternyata harganya udah naik ya. Akhirnya beli second, gitu ya, saudara. Tapi kami nggak pernah berhutang gitu, menikah dan lain sebagainya. Pokoknya dicukupkan gitu ya, dicukupkan karena ya perasaan berhutang lalu ditagih-tagih itu nggak enak gitu ya, ditagih-tagih nggak enak. Tetapi saudara, itu sebabnya saya nggak pernah punya pengalaman dibatalkan hutangnya gitu ya, saudara. Tapi ada perasaan-perasaan yang hampir mirip gitu ya. Satu kali saya diundang makan begitu. Kami sebenarnya ada perjanji pertemuan dengan seorang pendeta. Lalu, Pak, saya mau ketemu nih Pak, ayo kita ketemuan. Lalu kami makan, saudara-saudara. Saya ajak Ibu Lili, kami berempat, dia dengan istrinya makan juga gitu. Dan kebetulan waktu kami masuk, ada orang yang pernah saya kenal dan kenal saya juga, sama-sama orang tua di Citahati dulu ya. Dan anaknya teman Kevin gitu. Lalu kemudian karena pakai masker nggak terlalu kenal, tetapi nampaknya anaknya mengenali saya dan kemudian ngomong, itu Pak Agus tuh.
Lalu kemudian dia datang menyalami, ya saya, oh ya, karena saya pernah pelayanan di gerejanya, lalu kemudian ngobrol sebentar dan sudah itu saya lanjutkan urusan saya dengan teman pendeta ini. Ngobrol lama, dan kemudian karena yang mengundang saya ini, Pak makan apa aja, saya yang akan bayar. Oke, ya. Tapi saudara ya kalau kita ini udah umur ya, mau ditawari begitu tuh, ya tetap makannya ya kuotanya tetap terbatas gitu ya saudara. Direm-rem, lalu kemudian setelah itu, dan kami sementara ngobrol, lalu kemudian keluarga ini mau pulang, keluarga ini pulang, lewat bapaknya dekat dengan saya dan mengatakan, Pak Agus sudah nggak perlu bayar. Oh ya, puji Tuhan. Nah itu saudara, itu jumlahnya mungkin nggak seberapa, tetapi saudara, hutang saudara dan saya ini bukan model hutang-hutang yang seperti itu. Hutang saudara dan saya adalah hutang yang tidak mampu kita lunasi. Kita tidak mampu melunasi hutang kita. Mengapa? Karena semua manusia juga berhutang kepada Allah. Artinya kalau gambaran saya di restoran tadi, ada orang karena dia punya duit, ya sebenarnya kami punya duit juga, tetapi dia bayarin kami, dia mampu membayari karena dia punya semacam nilai, semacam uang untuk kemudian membayari. Tetapi kalau soal dosa, saudara tidak bisa membayari orang lain. Kenapa? Karena kita juga berdosa. Karena kita sama-sama berdosa. Jadi sama-sama bangkrut. Kita ini bangkrut secara rohani, saudara. Saudara bayangkan, saudara sedang mengalami kebangkrutan, susah. Mosok saudara akan bayari orang. Pasti saudara mikir, aku saja susah ya saudara. Aku aja ngempet gini-gini, gak mungkin aku bayari gitu saudara. Itulah yang terjadi. Jadi sesama kita itu tidak bisa menyelamatkan yang lain. Istri saya atau saya tidak bisa dalam hubungannya dengan dosa karena kita sama-sama bersalah kepada Allah. Sama-sama bersalah kepada Allah. Apakah kita bisa membayar hutang kita dengan kebaikan kita? Alkitab mengatakan kebaikan kita itu seperti kain gombal. Kenapa? Karena kebaikan manusia kita itu adalah kebaikan yang punya pamrih tadi, saudara. Dan bukannya itu saja, Allah adalah Allah pencipta alam semesta, nggak perlu uang kita. Yang perlu uang kita memang pelayanan. Tetapi Allah, kenapa? Karena pelayanan itu ada hubungannya dengan diri kita yang memberi kepada Allah. Tetapi Allah adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dia tidak perlu. Kemarin yang lalu saya ada 2 tamu yang salah satunya adalah mahasiswa saya dulu, 14 tahun yang lalu dia wisuda. Dan ketika kami makan siang bersama, saya tanya, sekarang kamu masih pelayanan gak? Saya lihat foto-foto kamu kok. Kayaknya kamu kerja di Freeport gitu ya. Kamu sekolah di Sati kan bukan untuk kerja di perusahaan seperti itu, saya bilang gitu. Dia, oh enggak Pak Agus, saya masih tercatat pendeta Pak Agus. Oh gitu ya, saya bilang oke lah kalau gitu. Jadi ya Pak Agus, saya sengaja ketemu Pak Agus, kebaktian di tempat Pak Agus ini karena saya ingin ngobrol. Dan saudara-saudara, ya ketika dia cerita tentang Freeport, saudara-saudara, karena dia sebelumnya awal-awal bekerja itu di tambang bagian masuk ke bawah tanah itu, saudara-saudara, dia mengatakan, Pak Agus, kandungan Tembagapura ya saudara, tahu ya Tembagapura. Dipikir Tembagapura itu yang dikirim adalah tembaga ya saudara. Tapi itu ternyata bukan tembaga. Katanya ada 6 atau 7 unsur yang dikirimkan. Dan sebenarnya salah satu memang ada tembaga memang, tetapi ada 2 hal yang lain yang lebih mahal, yaitu emas dan perak. Sehingga ada semacam plesetan guyonan begitu, zaman Soeharto itu disebut Tembagapura, tapi sebenarnya pura-pura tembaga gitu ya saudara. Karena sebenarnya yang dikirim ke Amerika itu bukan tembaga saja. Makanya benar-benar, dan ini dia menceritakan Pak Agus itu kandungannya Pak Agus.
Itu yang baru digali ini satu. Mereka masih siap-siap. Dan bukan itu saja. Limbahnya itu bisa menghidupi 1.500 penambang liar limbahnya. Jadi hasil buangan dari lumpur-lumpur itu dibuang di limbah. Dan itu pun masih dikorek-korek, ada emasnya, saudara-saudara. Wow. Itu baru bicara di Timika saja ya, saudara-saudara. Tuhan menciptakan itu semua. Kita bisa bayar apa dengan Tuhan? Kita bisa bayar apa? Kita mau nyumbang sebesar apa untuk kemudian bisa membayar hutang pelanggaran kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang hanya bisa membayar adalah pribadi yang tidak berdosa. Karena kalau orang lain yang sama-sama berdosa, maka apa yang dilakukan itu tidak layak. Itulah mengapa kita belajar Yesus Kristus kenapa harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Supaya seperti Kolose pasal 2 ayat 14 ini, hutang itu dibatalkan. Cancellation. Sebenarnya kata cancellation itu juga berarti ditransfer. Dialihkan. Dan dialihkan kepada siapa? Saya teringat saudara-saudara bicara tentang virus gitu ya. Virus. Ada virus-virus yang itu hanya pada manusia dan tidak bisa ditransfer kepada binatang. Sebaliknya juga ada virus-virus yang ada pada binatang dan itu tidak bisa ditransfer kepada manusia karena berbeda. Saudara-saudara, dosa tidak bisa ditransfer kepada binatang. Karena binatang bukan ciptaan yang diciptakan untuk kekekalan. Tetapi dosa bisa ditransfer, virus dosa bisa ditransfer kepada sesama manusia. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada aturan Tuhan yang disebut nilai moral. Jadi ketika kita melihat salib, maka kita melihat hutang kita itu telah lunas dibayar oleh Kristus yang telah menjadi manusia seperti saudara dan saya, tetapi kemudian dia mengambil rupa seorang hamba dan kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga kemudian saudara dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama sebagai bagian dari penutup. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara mendengar, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur itu adalah bekas cambuk yang keluar darahnya. Jadi penekanannya itu adalah darah yang keluar oleh karena luka itu. Jadi oleh bilur-bilurnya, oleh darah yang keluar dari tubuh Kristus, kata disembuhkan itu lebih kepada diampuni. Saudara dan saya diampuni. Kenapa? Perjanjian Lama mengajarkan bahwa darah adalah pengganti nyawa. Ketika orang Israel mempersembahkan korban, maka bagi mereka yang mampu bisa mempersembahkan lembu, tapi yang kurang mampu bisa mempersembahkan dengan burung merpati kalau mereka bersalah. Tetapi semua syaratnya sama, harus ada darah yang dicurahkan. Kenapa? Karena darah adalah pengganti nyawa dari orang yang mempersembahkan itu. Orang yang bersalah, bukan merpatinya yang bersalah. Tapi seolah-olah dosanya digantikan atau hukumannya telah digantikan oleh merpati, oleh darah, oleh nyawa. Dan itu menjadi gambaran ketika Yesus disalib, darahnya itu mengampuni kita. Kenapa? Karena darah Yesus adalah nyawa yang menggantikan saudara dan saya. Dan oleh karena itu pertanyaannya yang terakhir, bagaimana kita bisa benar-benar mengalami pembebasan hutang, pengampunan dari Tuhan?
Firman Tuhan dengan sangat jelas, hanya ketika saudara percaya, beriman. Dengan iman, bukan dengan perbuatan. Perbuatan adalah dampak dari iman kita. Ketika saudara percaya, nah berarti ini ada satu proses yang disebut proses misterius. Di mana saudara pada abad pertama, tugas murid-murid, yang salah satu tugas utama para murid yaitu memperkenalkan Yesus yang bangkit dari kematian, karena bangkitnya Yesus dari kematian adalah tanda keilahian Yesus. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen mempercayai Yesus adalah Tuhan. Sehingga saudara, bukan hanya salib saja, tetapi Kristus sebagai anak Allah yang disalibkan itu hidup. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan Kristus secara pribadi, akan ada proses ilahi di dalam diri kita. Mengapa orang bisa bertobat dan kemudian memandang dosanya, memandang jijik dengan dosanya? Karena ada proses ilahi di mana Allah, anak Allah, kita percaya di dalam diri Yesus Kristus itu menolong kita untuk disembuhkan, saudara-saudara. Pertanyaannya, saudara-saudara, jadi ini bukan soal hanya percaya di kepala saja. Bukan hanya soal, oh ya saya tahu, percaya. Tapi saudara-saudara, seperti saudara percaya kepada dokter, lalu kemudian saudara minum obat dokter itu. Bukan sugesti ya, saudara. Kadang-kadang dokter kan ada model sugesti yang dikasih adalah vitamin C, tapi sembuh gitu, saudara. Kenapa? Percaya kepada dokternya, bukan seperti itu. Saudara, sekian abad telah membuktikan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ada proses ilahi yang terjadi. Barang siapa percaya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal itu bukan hanya nanti. Kalau saudara belajar kitab Yohanes, tetapi tanda-tanda kekekalan akan menyertai saudara. Apa tanda kekekalan yang menyertai kita? Buah roh, itu tanda kekekalan yang menyertai saudara dan saya. Saudara akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekalipun saudara ada di dalam ditekan, saudara diperlakukan tidak adil, somehow saudara tetap belajar bisa mengasihi karena saudara mengasihi Tuhan. Itu tanda kekekalan. Sukacita, walaupun kadang-kadang kita seperti tidak ada alasan untuk bisa bersukacita, karena mungkin ada banyak hal ada orang yang sakit sedemikian rupa, tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, saudara, orang tersebut memiliki sukacita sekalipun ada dalam kondisi tidak ada alasan untuk bersukacita. Itu tanda kekekalan. Lalu yang berikutnya ada damai sejahtera. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan memiliki damai sejahtera, saudara-saudara. Dan kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah menanggung segala dosa saudara dan saya, saudara-saudara akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, termasuk beban-beban hidup kita, dan saudara mengalami damai sejahtera. Itu tanda kekekalan. Lalu K yang kelima, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran. Apalagi ya? Kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, yang apa lagi? Kemurahan, betul, kemurahan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah ini saudara. Ciri saudara memiliki hidup yang kekal, saudara punya penguasaan diri. Kenapa? Salah satu Roma pasal 6 mengatakan begini, apabila kamu mati bersama dengan Kristus dan sama dengan kematiannya, kamu akan bangkit bersama dengan Kristus. Penguasaan diri adalah tanda kita mati dengan Kristus. Kenapa? Kalau dulu
Orang kalau masih hidup ya saudara, suka rawon misalnya gitu ya. Wih, rawon gitu ya. Wah, walaupun kenyang masih ingin ngicipi rawon gitu. Tapi kalau orang sudah mati saudara, dikasih yang dulunya suka rawon, dikasih rawon yang paling enak pun dia nggak akan bergerak apa-apa ya saudara. Demikian juga kalau saudara-saudara dan saya dulu manusia lama kita jalan keluar kota sendirian, lalu ada yang telepon saudara-saudara. Kemarin yang datang itu dia ceritakan waktu single, dia satu kali ada tugas gitu, dia malam sampai malam tiba di hotel jam 1 malam, tiba-tiba ada telepon, saudara, ada telepon. Bang, teleponnya menanyakan, bang perlu selimut nggak bang gitu ya. Lalu dia lihat tempat tidurnya, selimutnya satu tipis lagi. Dia balik, ya nggak apa-apa mbak, kirim aja selimut. Dan ternyata tok 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 muncullah selimut hidup itu saudara. Lalu saya tanya, kamu sudah lulus hati ya setelah itu terjadi ya? Iya pak, saya kamu jujur cerita apa yang terjadi, saya bilang. Waktu itu saya gemetar. Saya kalau cerita sekarang nih, perasaan saya sama seperti waktu itu. Itu saya masih single pak, belum menikah. Jadi waktu lihat itu saudara, waduh minta ampun itu selimut saudara, lorek-lorek. Dia lihat, wah, dia sampai tertegun beberapa saat begitu mau ngomong apa, bingung saudara, karena melihat selimut itu saudara. Jam 1 malam ini. Lalu kemudian dia ingat Tuhan, puji Tuhan saudara. Ini tanda kekekalan ini saudara. Dia ingat Tuhan, dia mengatakan, maaf, saya pikir selimut sungguhan. Lah, emang saya siapa? Emang saya bukan selimut sungguhan. Lalu dia, bukan itu maksud saya. Lalu dia intinya dia menolak dan dia mengatakan, saya nggak mau selimut ini. Saya nggak mau selimut ini. Itu mbaknya marah, dia bilang. Lalu gimana dong? Saya sudah datang ini. Jadi dia tagih 200.000 saudara. Lalu ini orang langsung kasih 200.000. Kasih selimut enak, nggak mau. Wah, ini saudara, para pria-pria bagaimana saudara ya? Kalau saudara ada kekekalan, saudara ada penguasaan diri. Lalu waktu diberitahu ada selimut enak gitu, lalu dia jawab saudara. Dan saya bilang, wah puji Tuhan, saya melihat ada kekekalan di dalam diri kamu, penguasaan diri. Kenapa saudara? Karena kita telah mati. Pak, jujur pak, dengan dosa ini pak gak gampang. Iya saudara, dosa kita memang telah dipakukan, sehingga kita tidak lagi menanggung hukuman dosa. Tetapi memori terhadap dosa masih tertinggal di dalam diri kita. Dan itulah Yakobus mengatakan, saudara dan saya dicobai oleh apa? Oleh keinginan. Hanya pemenuhan keinginan itulah, cara pemenuhan keinginan itulah yang bisa membelokkan kita kepada dosa. Ingin hidup cukup, itu baik. Ingin hidup cukup itu baik. Ingin keluarga bahagia itu baik. Tetapi ketika menjalani keinginan, memenuhi keinginan ini, ada tawaran-tawaran di mana saudara bisa menghalalkan segala cara untuk keluarga bahagia. Disitulah saudara, memang dosa kita, penghukuman telah ditanggung. Tetapi memori, budaya di sekitar kita itu tetap bisa mempengaruhi kita. Itu sebabnya ada flavor buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Disitulah saudara dan saya belajar memiliki hidup yang kekal. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita nyanyi lagu ini, tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat dan gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar
mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Saudara-saudara, mari kita akan mengucap syukur buat salib Tuhan, sehingga saudara dan saya, catatan-catatan dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib di dalam tubuh Yesus Kristus. Kitab Yohanes pasal 3 mengatakan, kamu akan melihat kerajaan surga apabila kamu dilahirkan oleh air dan roh. Dilahirkan oleh air berbicara saudara mengalami kelahiran seperti orang lain. Dilahirkan oleh wanita. Dan ada kelahiran yang kedua, yaitu dilahirkan hidup baru. Saudara akan melihat kerajaan Allah, melihat value-value nilai yang berbeda. Dan itu terjadi ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sore hari ini kalau saudara mungkin kecil, sejak kecil Kristen, pernahkah saudara membuat pengakuan secara pribadi untuk mengatakan, Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu bahwa Engkau telah mati bagi saya, bagi setiap dosa-dosaku. Dan aku belajar untuk menyerahkan hidup bagimu. Dan biarlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku sebagaimana di surga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
Tuhan, amin. Pengorbanannya yang ajaib, salibnya yang mulia, amin. Oh, sungguh berharga Engkau, Yesus. Saudara, lagu ini digubah, dikarang yang menyatakan semacam hubungan yang dekat. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan itu dekat, bukan karena orang tersebut suci, bukan karena orang tersebut hidup di dalam ketaatan, tetapi oleh karena Yesus yang sudah memutuskan untuk tetap mengasihi dia. Sehingga kalimatnya berkata, di hatimu tertulis namaku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita seolah-olah merasa merasa tawar hati kita dengan Tuhan. Tetapi tahukah kematian Yesus telah membuktikan bahwa namamu tetap ada di dalam hatinya. Bahkan wajahmu tetap ada di dalam matanya. Sore hari ini, mari kita menghargai pengorbanan Yesus dengan sungguh-sungguh terbuka kepada Dia. Kadang-kadang kita jatuh atau kadang-kadang kita menjauh, tetapi Dia tetap berusaha tanpa lelah menghampiri kita. Marilah kita pakai kesempatan Jumat Agung ini untuk kembali disalib Tuhan, kembali datang ke salib Tuhan dan bersyukur buat pengorbanan Yesus. Dan kita mendekat kepada Dia. Dan kalau ada di antara kita yang merasa, Tuhan, saya seperti sedang merasa terpuruk, saya seperti merasa sedang tawar, Tuhan, Engkau hadir secara pribadi. Oh saudara-saudara, kalau nama kita ada di dalam hatinya ketika engkau berdoa meminta itu, maka saya yakin dan percaya Dia tidak akan menunda-nunda untuk menghampiri kita, saudara. Mari kita datang kepada Dia di hari Jumat Agung ini dengan terbuka. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Ada roti yang melambangkan tubuh Yesus, yang olehnya saudara-saudara, tubuh itu telah hancur oleh karena pemberontakan kita. Pernahkah saudara sebagai seorang mama pernah di mana anakmu marah, dan ketika dia marah justru dia mencubit engkau, dia melukai engkau, tetapi engkau memperingatkan dia, sesungguhnya kalau engkau mau pukul dia sekeras cubitan dari anakmu mungkin membuat anakmu pingsan, tetapi engkau tetap menahan. Itulah yang terjadi. Pemberontakan kita membuat tubuh Yesus itu terluka, hancur. Tetapi Yesus tetap menahan. Karena apa? Karena Dia sedang menanggung kegeraman pemberontakan kita. Mari kita mengucap syukur. Dan biarlah hati kita sekali lagi dibersihkan oleh pengampunannya. Saya minta tolong untuk pelayan perjamuan kudus, Stefan dan Olive bisa membantu saya di depan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai pernyataan hati kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur segala pujian, kita nyanyikan pujian ini di hatimu. Di hati, mulai verse-nya. Di hatimu terukir namamu. Saya minta Stefan dan Olive bisa membagikan perjamuan. Melukis wajahmu, Bukan karena kuat kokohku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Wanita saja menyanyikan. meski terang
bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terima salibmu Tuhan. sungguh berharga bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita mengucap syukur sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan, buat pengorbanannya. Salib itu begitu berarti. Tanpa salib itu saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Hanya oleh karena salib itu, maka saudara dan saya beroleh jalan, beroleh pengampunan. Dan hanya oleh karena salib itu saudara dan saya beroleh kesempatan untuk mati bersama dengan Kristus, supaya saudara dan saya beroleh kebangkitan bersama dengan Kristus di dalam hidup yang berkelimpahan, di dalam hidup yang diwarnai, dipenuhi oleh hidup yang kekal. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh syukur. Amin, 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 haleluya. Sebagai tanda bahwa saudara ada di dalam hidup yang kekal, sekalipun saudara ada di dalam persoalan masalah yang besar, tetapi saudara akan tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki kekuatan, tetap memiliki penghiburan. Itu karena saudara-saudara ada kehidupan kekal, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apabila ada kesalahan dan dosa, ini adalah waktu yang tepat untuk sekali lagi meminta pengampunan Tuhan, menyerahkan salah dan dosa. Karena Yesus satu kali kita tidak perlu merayakan perjamuan kudus seperti ini, sebab kita akan bertemu muka dengan muka di dalam perjamuan anak domba di dalam surga yang mulia. Jadi selama masih kita diberi kesempatan, mari kita mengingat untuk kemudian kita sekali lagi meminta pengampunan Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong untuk David bisa berdoa buat unsur-unsur perjamuan kudus, buat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, supaya kita semua, hati kita sekali lagi dimurnikan. Yes, Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya.
Maka Yesus mengambil roti, angkatlah roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi, sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah bahwa oleh bilur-bilurku engkau telah disembuhkan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan yang berisi anggur tinggi-tinggi sebagai penghormatan darah Yesus yang telah tercurah menggantikan saudara dan saya. Darah adalah lambang nyawa. Ketika saudara mendonorkan darah, sebenarnya saudara memperpanjang nyawa orang itu. Demikian juga saudara, Yesus bukan hanya sekedar mendonorkan darah, tetapi membiarkan darahnya sampai titik penghabisan untuk saudara dan saya beroleh jalan pengampunan di hadapan Allah Bapa. Mari kita mengucap syukur. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, di mana untuk sekali darah ini telah tercurah, pengampunan telah diberikan, dan Yesus telah memberikan perjanjian yang baru bagi semua manusia yang berdosa. Dan hanya bagi mereka yang membuka hati dan percaya, maka mereka yang akan beroleh manfaat, beroleh berkat dari pengampunan itu. Dan biarlah setiap saudara dan saya sekali lagi diingatkan bahwa oleh darah perjanjian ini saudara dilayakkan. Mari kita minum cawan yang berisi anggur dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan. Mari kita berikan pujian. Amin. Katakan tiada terlilai. Silakan duduk kembali saudara, saya serahkan diri tamu. Oke, shalom semuanya. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Saya minta tolong jadi untuk pimpin doa bersama pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan pada sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kita sedang memberikan ya Tuhan persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh harum bagi Engkau ya Tuhan, dan boleh berkenan bagi Engkau juga ya Bapa. Dan dikelola dengan benar ya Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan persembahan kita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk saudara bisa memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Nah, untuk persembahan nanti mungkin bisa ditampilkan di depan juga ya. Kalau persembahan kita bisa lakukan secara transfer ke rekening yang tertera di depan ini. Itu juga kita menyediakan tiket kecil ya di balik kursi ke BCA, atau kalau misalnya ingin saudara lebih nyaman mungkin untuk memberikannya secara langsung, saudara juga bisa menemukan amplop dan kotak persembahan di belakang. Saya akan berikan waktu untuk kita bisa memberikan persembahan bagi Tuhan kita, sambil saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 14.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Oke, nah saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus atau penyaliban Tuhan Yesus ya. Jadi happy Good Friday buat setiap kita. Dan kami juga berterima kasih untuk Pak Agus yang sudah menyampaikan firman-Nya hari ini, dan juga kita sudah melihat performance dari teman-teman mahasiswa. Thank you. Kita sungguh terberkati. Dan kita juga mau menginvite teman-teman untuk bisa hadir hari Minggu, 2 hari lagi ya, besok Sabtu Minggu. Di hari Minggu kita juga mau ada hari Paskah ya. Nah, kita mau invite teman-teman juga untuk bisa hadir hari Minggu jam 10. Kalau hari ini ada KTB mahasiswa yang perform, nanti hari Minggu anak-anaknya bakal perform. Jadi kita juga mengingatkan orang tuanya juga untuk bisa menyiapkan anak-anaknya yang sudah dilatih sama Bu Lili selama sebulan katanya. Ya, jadi kita juga nantikan ya hari Minggu, kita encourage teman-teman juga bisa untuk invite semuanya untuk bisa hadir di hari Minggu jam 10. Sekian pengumuman dari saya kembalikan Pak Aks. Terima kasih Devita. Saya juga mengucapkan welcome home kepada saudara-saudara. Ya, saya senang ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Ya, welcome, Do. Dan senang juga melihat MS dan Pam sehat ya, puji Tuhan ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, dan Tuhan menolong kita di dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan jangan lupa 2 hari lagi kita akan ada Paskah, ada celebration. Kita support anak-anak kita ya, mereka akan perform di depan ya. Ini sebuah perjuangan ya, dilatih oleh mahasiswa Sati ya, Sharon dan Mayo ya. Kadang-kadang latihannya oke, pada waktu hari H ya moodnya lain gitu ya saudara. Doakan saudara-saudara ya. Kadang-kadang ini papa mama udah mempersiapkan dengan kostum dan lain sebagainya, nanti hari hanya sesuatu terjadi. Kita doakan supaya mereka tetap baik-baik saja, mereka dilatih melakukan itu dan bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk hari Minggu kita akan ada fellowship juga sesudah ibadah, ada makan bersama-sama. Jadi saya mengundang saudara-saudara untuk menyempatkan diri untuk bisa hadir nanti, dan kita bisa fellowship bareng begitu saudara-saudara. Ajak teman-teman yang lain, ini kesempatan yang baik untuk membuat alasan untuk mengajak teman ya saudara-saudara. Ayo datang, ini anakku perform hari ini, yuk support anakku gitu ya saudara ya. Ini anak temanku, gitu ya saudara. Kalau belum punya anak ngomongnya begitu ya saudara. Ini keponakanku gitu ya saudara. Kita akan datang bersama-sama, dan hari Minggu nanti akan dilayani oleh Pak Kuncoro ya saudara, yang akan melayani kita bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus doakan untuk beberapa keperluan ibu-ibu yang hamil. Tuhan menolong supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Juga saudara-saudara yang lain, saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa berdoa. Doakan juga untuk acara hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu, supaya dapat melayani Tuhan dengan baik ya. Belajar sejak kecil mengasihi Tuhan melalui apa yang mereka bisa lakukan. Demikian juga orang tua dan semua kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah Jumat Agung kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib bagi kami. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kasih-Mu itu kekal bagi kami ya Tuhan. Demikian juga Engkau mengasihi seisi dunia ini ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan untuk memberitakan tentang kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan bahwa Engkau sanggup untuk menolong dan mengampuni semua orang yang mau percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan juga ibadah Paskah nanti di hari Minggu. Tuhan, Engkau memberkati, menolong semua persiapan para pelayan yang melayani. Demikian juga dengan anak-anak sekolah Minggu yang akan menampilkan pujian spesial bagi Engkau ya Tuhan. Biar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sukacita bagi mereka untuk melayani Engkau.
sejak mereka masih kecil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan pulang kami. Kiranya Engkau mengantar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami membawa damai sejahtera Tuhan di setiap keluarga di mana kami berada ya Tuhan. Engkau pakai kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan setiap ibu-ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kesehatan, demikian juga bayi yang dikandung ya Tuhan. Berdoa untuk Stefani, untuk Vina, Engkau memberkati kandungan mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan Devita, Engkau berkati bayi yang dikandungnya ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami semua ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari Minggu Paskah kami boleh bersuka cita bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah hubungan-hubunganmu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan sesama, dengan pegawai. Diberkatilah, dan biarlah engkau menjadi terang dan garam dunia dimanapun engkau berada. Diberkatilah pekerjaanmu, sekalipun engkau menghadapi tantangan. Percayalah bahwa oleh karena tantangan itu engkau akan dijadikan kuat. Oleh karena tantangan itu engkau akan menjumpai perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan khawatir. Tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah gunung batumu dan kota perlindunganmu. Berlarilah kepadanya, maka engkau akan aman. Dan biarlah diberkatilah apa yang kau kerjakan, apa yang kau rancangkan di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia. Amin. Amin. Nyanyikan bersama-sama, jadikan aku indah. Biarlah ini menjadi doa kita. Dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan, oh haleluya, amin. Biarlah kami menuruti firman-Mu di dalam